Dari Sotik. Tipe 100.000. Iya kayak sih gitu seharusnya. Tipe sudah. Ini aja Nio iya, Nio 3 aja tuh sekitar 1 jutaan. Udah naik cok tipe sekarang ya. Naik masih. Gaji juga naik cok. A few moments later. Ada Maya. Oke. Hari ini kita mau bahas Goti ya. Langsung aja ya. Karena Goti itu lagi panas banget. Gak panas sih, maksudnya bahasanya tuh kayak lagi kayak udah ada pasti siapa yang menang. Dan karena juga akhir tahun. Ya akhir tahun dan apalagi tahun depan kita udah tahu siapa Goti 2026. Jadi Betul. ya kalau gue sih udah tahu, kita udah tahu kalau sama nggak diundur lagi ya. Yang pasti Goti tahun ini 2025 itu banyak banget kandidatnya menurut gua. Ya. Salah satunya ya kita semua udah tahu lah. Mungkin lu setuju juga sama gua. Apa tuh? Ekspedisi 33 Player of School. Boleh. Ya mau didebatin juga bingung gua karena ya Player of School itu udah fase dimana sebagai gamers yang jenuh sama kompetitif itu Clair of School tuh membawa nuansa baru buat gua. Jujur gua turn based gak banyak suka, gua cuma suka Persona sama Baldur's Gate. Clair of School itu membawa kesan buat gua sebagai salah satu game turn based yang lu bisa nikmatin tapi nggak perlu kompetitif. Kayak game yang Tapi gue turn based semuanya nggak kompetitif. iya enggak, maksud gua game sekarang kebanyakan kan kompetitif. Apanya dapat gimana ya? Mobile Legends. Enggak, maksudnya yang sekarang lagi booming terus kayak Valorant. Nah, dengan adanya Goti Clair of School sebagai pemenang, semoga aja game-game triple A itu bisa buka jalan. Karena gua merasa Goti tahun kemarin itu nggak begitu berdampak kayak tahun lalu, kayak misalnya dulu yang menang Zombie, dulu tahun lalu bukan dulu, tahun lalu dulu yang menang Zombie, semuanya jadi Zombie, ya kan? Karena Hype-nya. Nah, gara-gara tahun lalu tuh yang menang seingat gue itu si siapa? Astro. Nah, gue merasa tuh nggak berdampak banyak, padahal Astro kan bagus. Iya, Astro ya, Astro. Nah, itu kan bagus, tapi kan nggak berdampak banyak. Ya, Claros ini dia ada turn base yang lu masih bisa parry. Sabar, jangan langsung menyebutkan game gitu lah. Ada banyak game-game yang keluar lagi. Seperti Silksong, game indie bakal masuk nominasi. Clair of School juga indie, masalahnya di mana? Sabar, masalah indie ini lanjutan dari Hollow Knight. Oh di Hollow Knight. Iya. Hollow Knight yang ini ya, tengkorak ya? Iya. Enggak, karena gua nggak ini jajah. Udah, ini salah satu. Enggak kena. Gua penasaran kenapa lu bisa game di Gothic. Karena Hollow Knight, coba lo ya, Hollow Knight dulu itu bisa menang Goti. Emang lu jamin dia menang? Seenggaknya kan dia ada bikin sequel yang bagus dulu. Tapi sangat jarang sekarang sequel yang sangat bagus. Apa sekarang sequel yang bagus? Game-game yang bagus? Ada. Death Stranding 2. Death Stranding 1 itu ceritanya sih, iya sih, peningkatan dikit. Ya agak, maksudnya tadi ulangnya kenapa lu bisa, lu yakin dia Goti, karena gua nggak ada nih di daftar gua nih. Nggak yakin Goti, maksudnya itu kombinasi Goti. Ya maksud berarti fanbase dari Souls-like itu udah banyak. Jadi saya bisa penantang kuat ini. Menurut saya ini penantang kuat. berarti lu yakin dia menang, maksudnya kandidat kuat dong. Kandidat kuat ya. Secara Souls-like itu kan banyak fanbase-nya. Dan gitu KRL ini. Ya masih game turn based yang mereka bilang itu game wayang masih gak bakal terima. Gak bakal terima. Bener sih, oke.
Ya tadi gue udah sebut juga Ada lagi tuh Death Stranding 2, Death Stranding 2 gue setuju. Gue nggak bisa debat gitu. Hideo Kojima. Ya, Ya Hideo Kojima sih. Bukan Hideo Kojima doang sih. Kalau gua jujur cuman ini ya, cuman nyobain yang satu hmm, karena yang dua masih mahal. Bapak, yang penting jangan ilegal. Yang penting jadi legal bener. Cuma maksud gua yang satu kalau bener dia konsisten dalam artian improve, maksudnya nggak misalnya itunya nggak banyak berubah fiturnya, tapi setidaknya diimprove dikit yang lebih baik, menurut gue bisa GOTY karena Death Stranding itu game menarik. Hmm. Kayak kapan lagi lu jadi Gojek di hari kiamat gitu. Jadi tukang parkir dari kiamat itu sampai mikir kayak gitu, cuma di Hideo Kojima kan. Itu gue juga pernah dengar-dengar itu terinspirasi dari pekerjaan dari Jepang. Orang Jepang mana Pernah ada, jadi orang Jepang tuh ada itu pengantar kayak gitu paket kayak gitu, dia ngeliat sendiri kayak gimana tuh? di daerah mana saya tahu lupa tuh, pokoknya dia ngasih itu kehidupan nyata, tapi bukan latarnya diubah sama dia, Iya tahu, cuma maksud gua fiksi. dengan maksudnya dia mendelivery, wah ada tukang antar nih, saya dikit versi tukang antar kiamat kan kan Ya, gitu. mereka video. Menariknya di situ, terus ceritanya juga oke, maksudnya bukan oke lagi lah kalau Hideo Kojima. Ceritanya menurut gua termasuk bagus, walaupun Death Stranding itu bukan tipikal orang banyak mainin karena dia Iya. ini kan slow apa, Slow pace. slow pace, slownya pace itu dia lambat banget, gak kayak kebanyakan sekarang tuh orang-orang maunya yang serba cepet, yang menurut gua itu kompetitif itu kurang lah, maksudnya bukan kurang sih, udah terlalu banyak yang cepet, jadi perlu ada refreshing game-game yang slow, maksudnya kasih ini penyegaran. Makanya ya gue setuju kalau jadi nominasi GOTY yang mungkin nggak apa-apa selain Silksong itu menurut gua ya, selain Clair Obscur, Death Stranding nggak apa-apa karena itu oke banget sih. Iya sih. Cuma 3 itu sih pernah aku. Oh, gua masih ada lagi satu lagi, Mafia Old Country. Aduh, iya ya. Enggak, Iya tuh main bos Mafia 2. Udah. nggak bisa. Gini, gua setuju mungkin lu ada kenapa lu bilang gitu karena lu underestimate dari Mafia 3 Ya. yang ngedep-ngedep bunuh orang. Tapi Mafia Old Country ini which is gue bilang kayak Mafia 4 ya. Maksudnya gamenya kan ada 4 sekarang. Old Country ini menurut gua dia kayak Mafia 2 tapi suasananya baru. Old Country itu apa ya? Suasananya di ladang. Jujur gue belum main, disclaimer juga karena sama harganya masih mahal banget. Masih terlalu mahal. Untuk Land Obscure udahlah karena gue udah nyoba, walaupun gue belum tamat untuk Land Obscure karena gue masih capek jadi chain together itu akan di Land Obscure ada budget manjat. Ah, Itu susah banget. Nah gue bakal coba set mission itu. Gue masih set mission lah, gue mau menjelajahi dunianya. Nah, balik lagi ke Mafia itu, dia ceritanya bagus, dia nggak slow pace juga tapi nggak cepet juga, jadi bener-bener tuh kayak main Mafia 2. Terus Mafia itu kan setahu gue bukan open world ya, bukan kan? iya, Dia per chapter ya, iya, benar. linear ya. Tapi Tapi dia seakan-akan open world. Iya. Bagusnya Mafia itu. Ya itu sih dari gua untuk GOTY. Ya tapi gua berharap ya, kalau gue berharap ini kan nominasi yang kami inginkan, bukan prediksi ya. Ini yang keinginan kami, yang paling yang kami inginkan. Tapi yang benar-benar gua pribadi, saya pribadi untuk menang itu Clair Obscur, karena Clair Obscur itu benar-benar beda dari yang lain. Silksong. Kalau saya Silksong. Enggak, karena kalau gua Clair Obscur, kenapa? Karena Death Stranding udah ada Death Stranding 1. Maksudnya dia gameplaynya udah ada. Walaupun Clair Obscur udah ada juga sebagai turn based, tapi nggak ada yang turn based hit seperti Peridot seperti Clair Obscur. Sedangkan kan Silksong tadi Hollow Knight ya kalau nggak salah, itu kan dia udah ada Hollow Knight. Maksudnya cara gameplay itu nggak baru banget.
walaupun ada fitur yang gue yakin udah pasti improve, tapi kalau bener-bener harus menang banget, menurut gue harus Clair Obscur, karena itu biar ngebuka para mata gamer, bukan gamer sih, para mata company developer untuk nih lo buat game tuh kayak gini, jangan kayak Assassin's Shadow gitu. Punyanya Ubi Lembut ya kalau nggak salah itu, maksudnya kayak gitu. Maksudnya Assassin's Shadow tuh nggak ada masalah juga, cuman gua nggak tahu kenapa Assassin's Shadow tuh kurang, maksudnya gua mungkin udah kontak ya, Assassin's Shadow tuh dia mirip banget kayak Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed, jadi gak ada pembaruan gitu. Dari cerita Ya ceritanya juga nggak menarik gitu, menurut gua. Gua nggak ngepuk, gua nggak kepuk, jujur aja gua nggak kepuk. sebenarnya kalau si itu tuh lumayan malesnya buat itu doang, dari LGBT doang. Ya LGBT tuh Kenapa developer di tuh, Jepang zaman dulu ada LGBT? nggak, developer itu terlalu memaksakan untuk memasukkan Ya sih, itu orang politik kayak LGBT lah, orang suka aja. terus apa LGBTQ plus sama sama. Nah, itu kalian aja. Kita harus yang lain aja itu. Kita Nah. bahas gitu ya. Oke, terus Dan untuk ya roti, itu seperti gua harapin. Roti. Nah, ada berita nih. Ini beritanya fakta dan tidak ya, karena saya mencari dengan sepenuh hati dan kesadaran penuh kalau ini beritanya belum tentu betul juga. Tapi ya ini pasti ada karena saya jadi di tempat khusus sama tempat mainan, stasiun mainan. Nah, itu udah pasti yang pertama yang nggak diduga-duga, Five at Underworld Room. Itu di gimana ya? itu game kita, Bang. Game bangsa itu. Menghindari dari LGBT itu. Five at Underworld Roof season 2. Tahun Oh, ini Januari sorry November tahun ini. Betul ini. Tahun ini tanggalnya belum pasti tapi tahun ini. Apa nih? Damn. Mau bersaing Goti kan? November. Nah itu kalau Goti, jangan. Anjir kalau Goti semua game nanti isinya begituan aja, jangan. Apa yuk? Nggak. Gua nggak setuju LGBT, tapi gua nggak setuju game gitu jadi banyak juga, udah. Five Heart Under One Roof season 2 itu mau kena. Penting ya. Nah terus, dia nggak nyet, jadi dia nggak tahu nih tanggal-tanggal harga gitu. Lu tahu Apa? GTA 6 2026. 2026. Gua lengkapi lagi tanggal 26 Mei. Resident Evil 9 Maret. Gua lengkapi lagi, gua perbaiki lagi Resident Evil Requiem Februari. itu Februari tanggal 27 2026. Benar. Itu harganya sekitar 900 something kalau di Berapa? 900 something. 100.000. Ya. Yang di plus 100.000. Iya kayak segitu harusnya. 11 ini aja Nio 3 aja tuh sekitar 1 jutaan. Udah naik cok triple A sekarang ya. Naik masih. Ini juga naik cok. Game triple A naik. Buat sini aja. Lu jangan bercerita, Cok. Aduh. Government lu ikut-ikutin aja. Nah, itu ya yang tadi dia sebut itu One Piece ya. Itu negara mana? ya harganya kita segitu. Pokoknya siapin uang aja untuk 2026 ini. Ya gua nggak nus banyak karena ini game baru yang gua minati untuk beli atau nggak untuk coba. Ya dalam artian kalau nggak minjem temen beli. Jangan bajak ya. Bener juga hati-hati. Nggak bajak nggak sih. Hati-hati aja. Ya, pokoknya yang penting. tadi ada GTA 6 itu 26 Mei 2026.
Resident Evil 7 Resident Evil Requiem itu 27 Februari 2026. Yakuza 3 Kiwami 3 Lalu jadi remake tuh. ya salah, dia jatuhnya remaster tapi kayak remake. Kalau remake itu kan berubah total Oh. gambar semuanya, dia jatuhnya ke remake remaster ya kan. Kiwami itu ada Kiwami 1, 2, ini ada yang ketiga namanya Yakuza Kiwami 3 Ender Dark Test. Itu rilis 12 Februari. Gila, ini kita duit keluar banyak sih. Gamer siap-siap aja sih. Lu siap-siap bro. 2026 perang GOTY ya ini. Lu siap-siap sih. 2026 perang GOTY. Walaupun gue yakin GTA 6 bakal jadi kandidat pertama sih. Oh. Ya pokoknya stay tune kalau misalnya GTA 6. untuk ini selesai aja ya kali ya. Oke. Ya cuman itu doang bisa kita bawain karena ini video pertama juga. Ya, Video pertama kita langsung bahas GOTY, emang hebat channel politik. Oh iya, kalau ada yang lihat belakang ini, jujur kita nggak tahu mau setup apa, karena nggak punya apa-apa juga. Jadi ya udahlah, ini aja yang ini ada. juga minjem minjem punya teman. minjemnya keluarga. Ya, Udah, makasih. makasih udah Sampai nonton. jumpa lagi di Sampai jumpa di MS Project, karena channel ini akan menemani Anda selama 2 tahun. Bye bye. Bye. Gar, itu batin. 30 menit.